Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal dinamika partikel atau hukum Newton. Langsung saja silakan diperhatikan. Nah, ini untuk nomor 1. Nomor 1 itu soalnya perhatikan gambar balok berikut ini. Jika massa balok A 3 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal yang dialami balok adalah, nah di sini yang ditanya gaya normal. Seperti yang kita ketahui, jika suatu benda itu ke bawah ada gaya berat dan ke atas ada gaya normal. Di sini kita tahu rumus hukum Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu di sini gaya yang ke atas kita buat positif dan gaya yang ke bawah kita buat negatif. Di sini ada gaya normal ke atas, jadi gaya normalnya positif, dan F2 8 Newton ke atas, F2 juga positif. Untuk F3 ini ke bawah, jadi F1 negatif, dan gaya beratnya ke bawah jadi negatif. Nah, langsung saja dimasukkan. N di sini yang ditanya, F2 positif 8, F1 minus 5, dan gaya berat itu massa dikali gaya gravitasi 3 dikali 10. Langsung saja pindah ruaskan, didapatkan gaya normal sama dengan 30 ditambah 5 dan dikurang 8. Jadi jawabannya 27 Newton atau A. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini ada sebuah balok kayu yang berada pada bidang miring yang kasar ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton jika massa balok 18 kg dan percepatan gravitasi 3 meter per sekon kuadrat, maka gaya gesek yang dialami balokan terhadap benda miring adalah di sini benda miring dengan kemiringan 30 derajat. Nah, kita harus cari dulu di sini yang ditanya itu gaya gesek. Nah, rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Jadi F di sini, W di sini karena gaya berat itu W-nya selalu ke bawah, karena ini benda miring jadi kita harus tarik dulu supaya dia lurus. Jadi W sin theta. Nah, masukkan W di sini M dikali G 18 dikali 10 sin 30 derajat itu setengah, dan minus Fs di sini yang ditanya M dikali A 18 kali 3 54. Sehingga dikalikan 200 dikurang 180 dikali setengah dapat 90, hasilnya 200 kurang 90 itu 110 minus Fs sama dengan 54. Nah, karena ini sama-sama minus jadi hasilnya 56 Newton atau D. Selanjutnya nomor 3, di sini juga benda miring, sebuah balok mula-mula diam lalu ditarik dengan gaya F ke atas sejajar bidang miring. Massa balok 8 kg dan koefisien gesekan, di sini koefisien gesekan sebesar 0,5 dan sudutnya 45 derajat. Agar balok tetap akan bergerak ke atas, maka F-nya diharuskan. Nah, di sini sebelumnya kita mencari dulu gaya normalnya. Ada yang dikalikan dengan cos theta dan sin theta karena tadi dengan sudut kemiringan. Jadi yang untuk cos theta, karena cos 45 dan sin 45 sama-sama setengah akar 2, M dikali G 80, jadi hasilnya sama 40 akar 2 dan 40 akar 2. Nah, karena di sini tadi kita ketahui koefisiennya 0,8, maka untuk mencari gaya geseknya kita harus mencari dulu mu S dikalikan dengan M. M-nya sudah dapat 40 akar 2, jadi 0,5 dikali 40 akar 2 jadi 20 akar 2. Langsung saja masukkan ke rumus sigma F sama dengan 0. Di sini F minus M G sin theta minus Fs sama dengan 0. Jadi F-nya didapatkan, dipindah ruaskan jadi plus semua, M G sin theta plus Fs jadi 40 akar 2 ditambah 20 akar 2 jadi hasilnya 60 akar 2. Jadi jawabannya C. Harus diingat kalau benda miring itu licin maka gaya geseknya mendekati 0, jadi tidak di soal biasanya diabaikan, tapi kalau dia kasar ada gaya geseknya. Selanjutnya soal nomor 4 dan nomor 5 ini sama-sama lift. Reza bermassa 40 kg, berarti diketahui massa 40 kg dalam lift yang sedang bergerak ke atas. Jika gaya lantai lift terhadap Reza
520 Newton dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan gravitasi adalah, jadi di sini yang ditanya itu A. Nah, seperti yang kita tahu, kalau lift ke atas berarti gaya normalnya lebih besar daripada gaya berat. Di sini gaya berat, ini gaya normal. Kenapa gaya normal lebih besar daripada gaya berat? Karena liftnya bergerak ke atas, jadi otomatis gaya normalnya lebih besar daripada gaya berat, sehingga dia dapat mengangkat lift ke atas. Langsung saja dimasukkan rumus, N min W sama dengan M dikali A. N-nya sama dengan W ditambah M dikali A. N di sini kita ketahui 520, W itu M dikali G, dan ditambah M kali A. Karena M di sini 40 kali 10 dan 40 dikali A. Jadi 520 sama dengan 520 dikurang 400 sama dengan 40A. Jadi didapatkan A-nya 120 bagi 40 yaitu 3 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D. Nah, begitu juga dengan nomor 5, tetapi nomor 5 ini liftnya bergerak ke bawah. Jadi, kalau misalnya liftnya bergerak ke bawah, berarti gaya berat ini lebih besar daripada gaya normal. Kenapa? Karena liftnya terangkat ke bawah, bergerak ke bawah, jadi gaya normalnya lebih kecil daripada gaya berat. Diketahui dari soal, masanya 60 kg, kecepatannya 3 meter per sekon kuadrat, dan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi langsung dimasukkan rumus saja, N sama dengan W minus M kali A, M kali G minus M kali A. Masanya tadi 60, gaya gravitasi 10, masanya 60, dan percepatannya 3. Jadi dapatkan gaya normal 600 dikurang 180, jadi dapat 420 Newton. Atau jawabannya D. Nah, untuk soal nomor 6 ini ada gaya tegangan tali. Jadi di sini dua benda A dan B masing-masing masanya 6 kilo dan 2 kilo. Diikat dengan tali seperti pada gambar. Jika gaya gesekan tali dengan katrol diabaikan dan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya tegangan tali adalah, sebelum kita mencari gaya tegangan tali, kita harus mencari tahu percepatan pada tali tersebut. Mencari percepatannya itu M2 minus M1 dikali G per M2 ditambah M1. Nah, di sini M2 itu yang lebih berat ya. Jadi yang lebih berat di sini adalah massa A. Jadi 6 minus 2 4, 6 plus 2 8, 4 dikali 10 dibagi 8 dapat 5 meter per sekon. Ini A-nya. Kemudian untuk gaya tegangan tali yang pertama, W1 ditambah M1 dikali A. M1 ini yang lebih kecil tadi ya. Jadi di sini Ibu masukkan M1-nya yang 2 kilo dikali 10 ditambah 2 dikali 5. Jadi di sini dapatkan 30 Newton. Nah, di sini untuk T2 ini menggunakan M2 yang lebih berat. M2 kali G minus M2 dikali A. Kenapa minus? Karena di sini massa yang kedua atau massa yang A itu ke bawah karena dia lebih berat, jadi minus. Di sini 60 minus 30 dapatkan 30 Newton. Untuk gaya tegangan tali 1 dan tegangan tali 2 itu harus sama karena tali yang digunakan sama. Begitu juga dengan nomor 7, tapi di sini bedanya massa 1 ini 2 kilo dan massa 2-nya 3 kilo. Langsung saja seperti tadi, dicari dulu percepatannya M2 minus M1 kali G per M2 plus M1. Didapatkan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Dan masukkan juga untuk T1 dan T2. T1-nya M1 kali G ditambah M1 kali A dapat 20 ditambah 4 jadi 24 Newton. Dan T2-nya dia diminus karena dia lebih berat kan, dia ke bawah. Jadi W2 sama dengan M2 kali G minus M2 kali A didapat 30 minus 6 jadi 24 Newton. Jadi gaya tegangan tali 1 dan tali 2 sama. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.